apa kabar para Sobat Theo? Kita berjumpa lagi di dalam bincang-bincang kita. Nah, saat ini saya sedang berada di sebuah toko. Anda pasti bisa melihat ini ada barang dagangan. Jadi ini bukan pajangan, tapi ini benar-benar dijual. Nah, saya berada di Wisno Grahakom di Jalan Diponegoro, letaknya di sebelah barat Pasar Kranggan. Nah, saya akan mengajak bincang-bincang Bapak Willy Sujono. Nah, beliau pemilik toko ini. Nanti kita akan lihat bagaimana lika-liku beliau itu mengembangkan usahanya ini. Nah, kita bincang-bincang di toko ini karena memang ada tema khusus yang akan kita gali, yaitu tema etika warga atau etika kewarganegaraan. Nah, kita bicara mengenai topik relasi. Jadi topik kita adalah relasi antara warga dan negara. Nah, bagaimana warga dan negara itu saling mempunyai relasi, walaupun kita tahu nanti di dalam lika-liku sejarah negara kita, bangsa kita, seringkali warga itu tidak merasakan kehadiran negara, sementara negara itu membutuhkan kehadiran, sementara warga membutuhkan kehadiran negara. Nah, itu tema kita. Nah, sekarang saya ingin ngajak Pak Willy ngobrol-ngobrol. Pak Willy, selamat sore. Selamat sore, Romo. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita boleh ngobrol-ngobrol di sini. Mungkin di tengah-tengah kesibukan Pak Willy, dan ini untungnya tokonya sudah mulai mau tutup, jadi kita masih bisa rekaman di sini. Dan Romo belum pernah toh rekaman di sebuah toko gitu. Jadi ini memang jadi sesuatu yang unik kan. Jadi ini jadi sekaligus nanti bisa kalau di YouTube itu ada acara gerbek toko gitu ya. Terus kemudian mereview apanya di dalamnya itu. Oh ya, buat teman-teman kalau butuh peralatan komputer atau kamera ada di sini. Oke, Pak Willy bisa cerita sedikit awal muasal ya. Dulu mengembangkan usaha ini dulu gimana ceritanya? Iya, saya tahun 87 itu sebetulnya saya itu mulai dengan berkarir dengan di namanya LPKIA zaman itu. LPKIA. Jadi Lembaga Pendidikan Komputer Indonesia Amerika yang Yusuf Randi yang akhirnya juga bermasalah begitu kan, dia melarikan diri juga ke Belanda kalau nggak salah. Nah, dia harus kita akui dia yang melahirkan animo menggunakan komputer itu demikian heboh dan euforia begitu. Dan saya pernah belajar di sana, bekerja menjadi asisten, dosen, dan akhirnya memahami tentang dunia IT. Dan saya juga pernah bekerja di Jakarta, lalu di Jogja pernah bekerja juga, pernah jadi sales palu gada, apa lu mau gua ada gitu. Pokoknya mau minta apa komputer kita jual, mesin kasir jual, mesin label, mau ranjang pengantin satu set, semua saya punya supply dari teman-teman semua. Lalu sampai pernah saya ada teman datang, Will, kamu bisa nggak jualin saya carikan barang jarum pentul. Hah? Jarum pentul? Nah, kamu beli aja di toko kan? Enggak, nih masalahnya saya butuh 100 gross. Hah? 100 gross? 100 gross dari satu dus gitu kan. Nah, lalu saya juga jualin. Dan ya, pengalaman itu akhirnya membuat saya kesimpulan, kalau saya hanya menjadi orang yang berpindah-pindah, maka saya tidak akan mempunyai satu fokus. Nah, akhirnya saya pada tahun 88, 15 Mei 88, saya membuka usaha ini. Jadi sudah berumur 33 tahun lewat, masuk tahun ke-34 saat ini. Mulai dari toko buku, lalu berubah menjadi aksesoris komputer, dan aksesoris komputer juga ada software bajakan. Dan ketika dilarang pemerintah tahun 89, kita mulai switching ke hardware. Kenapa hardware? Karena
belakangan ini sebetulnya karena saya dulu mulai buku karena nggak punya modal, modalnya pas-pasan. Maka saya selalu mengatakan kepada, kalau saya ngajar di entrepreneurship class gitu di kampus, saya selalu mengatakan pada siswa saya, punyalah target, dan walaupun caramu meliuk-liuk ke kanan ke kiri karena ketemu tembok, ketemu air, ketemu apa, tapi punyalah target benang merah untuk mencapai tujuan itu. Dan tahun 89 akhirnya saya per Oktober 89 saya membuka satu outlet khusus komputer. Khusus komputer. Jadi memang di Simanjuntak waktu itu. Dan di bisnisnya sendiri tetap di grosiran buku dan komik-komik dari Gramedia. Saya dulu yang pemain grosirnya malahan. Bukan toko buku Gramedianya, tapi saya yang menggrosirnya gitu dari Alex Media. Sampai tahun 93 buku saya akhiri karena memang saya melihat mahasiswa saat itu menjadi minim perhatiannya untuk belajar dalam textbooks. Dulu kami karena spesialisnya sebagian besar adalah textbooks. Jadi Prentice Hill, Micro Hill, lalu Micro Hill segala macam itu penerbitan dari luar negeri saya semua pegang, termasuk buku arsitek dari G.A. Architect itu, dari John Wright itu yang sangat terkenal. Jadi karya-karyanya saya jual begitu. Tapi tahun 93 akhirnya saya putuskan stop karena saya mengatakan buku sudah tidak menarik mahasiswa karena mahasiswa mencari bahasa Indonesia yang mudah dipahami gitu. Jadi walaupun akhirnya setelah tahun 2000-an jurusan internasional itu bertebaran, lalu buku textbook sekarang laku lagi karena dicari mahasiswa lagi yang jurusan internasional. Tetapi ya saya sudah terlanjur jatuh cinta dengan dunia itu. Sudah nggak begitu tertarik. Tapi pada awalnya ketika Pak Willy itu membuka usaha buku, itu sudah ada embrio jualan software tadi ya? Software sudah itu ya? Software sudah saya jual di tahun 88 itu sudah mulai sekitar pertengahan 88. Bulan Oktober itu mulai jualan software. September Oktober itu mulai. Mei buka toko buku aja, lalu September Oktober mulai jualan hardware, software. Kemudian juga mulai aksesoris komputer. Dan lalu jalan itu. Nah, dari sekeping perjalanan awal itu saya mencoba memang melihat saya membelokkan arah. Jadi step by step jadi membelokkan arah. Karena saya selalu berpegangan kepada satu konsep karena saya mau arahnya memang ke sana. Jadi saya meliuk-liuk seperti itu. Maka saya menjadikan perusahaan saya tidak menjadi raksasa besar atau apa, tapi seperti skoci kecil. Kalau memang ada badai di depan, saya akan meliuk, membelokkan arah dan sebagainya. Ketika kondisinya tidak memungkinkan jualan di satu bidang, ya saya harus switch gitu. Dan tidak perlu gengsi, artinya ya bagi saya selalu ceritakan kepada semua murid, mahasiswa dan anak saya juga, kalau mau usaha, gengsi itu dibuang saja ke Laut Selatan gitu. Jadi supaya tidak usah memakai gengsi karena gengsi hanya akan mematikan kita di dalam usaha. Wah, ini kebijaksanaan hidup ini yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya, terutama untuk ya kalau para mahasiswa teologi mungkin tidak lari ke sini ya, tetapi untuk penonton yang lain yang mungkin mempunyai passion di dunia usaha atau wira swasta, itu satu hal yang harus dipegang, jangan gengsi ya. Nah, itu jangan gengsi karena usaha kecil itu lebih bisa survive gitu Pak Willy ya, karena dia meliuk-liuk gitu ya. Lebih luas. Jadi bukan survive tapi lebih luas. Jadi di dalam menjalankan usaha kita tidak harus kaku dengan satu kondisi begitu. Nah, kalau dengan kaku kita nggak akan bisa berjalan dengan melewati satu kondisi. Seperti saat ini ada pandemi, mungkin akan kesulitan. Betul. Jadi yang harus dipahami, gengsi itu tidak hanya dipakai untuk yang mau usaha loh, Romo. Bahkan siapapun yang
mungkin Romo-Romo juga harus tahu bahwa Romo-Romo jangan gengsi loh ya. Itu saya hanya mengingatkan juga, karena apa? Kalau Romonya nanti gengsi lalu nggak mau begitu, bahwa melihat bahwa ada sesuatu yang bisa dijalankan dengan lebih luas dan sebagainya. Betul. Demi supaya tercapainya tujuan bersama. Iya. Nah, kemuliaan Tuhan itu kan yang kita mau mengatakannya sebagai bagian dari misi kita kan. Et maiorem Dei Gloria. Pak Willy, ini yang ingin saya ketahui lebih lanjut. Tadi Pak Willy cerita mengenai lika-liku gitu ya. Nah, sekarang kita tahu kita berada di masa pandemi, kita tahu bahwa banyak orang juga terkena dampaknya secara ekonomi. Banyak usaha yang terpaksa gulung tikar, ada yang harus survive, geser sana geser sini. Dan Pak Willy itu mulai tahun 88-89. Iya, 88. Nah, berarti kan ketika terjadi krismon di Indonesia waktu itu, wah gimana itu pengalamannya? 97-98 saya punya kisah sedih loh. Waduh. Jadi kalau dikatakan pengusaha itu ya bangkrut, saya itu bangkrut. Sungguh-sungguh bangkrut itu? Sungguh bangkrut, dan saya punya showroom di Kota Baru, di Patimura, sampai harus saya jual untuk membayar hutang bank, untuk membayar bank aja bunganya dulu dari 18% jadi 60%. Waduh, itu gila-gilaan itu. Bank pemerintah pada bank plat merah, tapi mereka mengenakan bunga demikian luar biasa. Ya, saya jual dan saya mengatakan, ya sudah, saya nggak punya apa-apa, saya akan mulai lagi dari nol. Karena buat saya, pengusaha yang baik adalah pengusaha yang mau bangun lagi. Jangan menyerah. Kalau jatuh ya harus bangun. Nah, apalagi kita sebagai Kristen, kita sebagai Katolik, kita melihat contoh Yesus jatuh, memanggul saya 3 kali dan bangun lagi. Ya sudah, kita harus apa ya? Kalau istilahnya film gitu, die hard, harus die hard supaya bisa survival. Ya. Pak Willy pernah merasakan berada di titik terendah dalam dunia usaha? Ya, karena di Krismon itu, kalau istilahnya saya di sebelum Krismon itu saya punya 100, pada saat Krismon itu berakhir saya itu minus 10. Waduh. Jadi bukan hanya 0 tetapi minus 10. Jadi teman-teman Mas Narto semua ada yang ngomong, wah kamu tuh jadi minus 10. Terus saya bilang, enggak, ya sudah Mas, tolong bantu doa saja. Jadi menurut saya kekuatan doa yang menolong. Tetapi disinilah yang saya harus sharingkan ke semua mungkin sobat Theo. Ya, ini adalah apa? Saya merefleksikan di tahun 97-98 itu saya punya anak pertama, dan disitulah uniknya Tuhan. Saya sebelum itu tahun 97, saya tidak suka anak kecil. Saya nggak suka anak kecil. Saya lihat anak kecil merengek, menangis, saya jengkel. Nyebelin gitu ya? Buat saya nggak menyenangkan gitu kan. Tapi ketika saya punya anak dan saya tidak punya hiburan apapun, karena usahanya sudah kolaps, harus pulang dari toko ke rumah hanya menemukan anak. Anak waktu itu masih baru berumur 2 bulan. Oh, 2 bulan. 2 bulan setengah kira-kira, sekitar itu. Lalu saya suatu ketika istri lagi membersihkan kamar, lalu menyerahkan anak saya yang pertama, tolong digendong. Lalu saya gendong dengan kaku, dan karena saya begitu canggung begitu, karena saya orang yang nggak begitu suka anak kecil gitu. Jadi berani punya anak tapi nggak suka anak kecil, itu konyol sebetulnya gitu kan. Tapi itulah anehnya Tuhan, mencabut semua yang saya miliki, dan saat seperti itulah saya menemukan anak saya. Loh, kok ini mulutnya begitu ya, Mah? Apa tuh kok seperti mau haus, mau minum gitu. Lalu saya lihat ada aqua gelas, lalu saya bilang, boleh nggak saya kasih minum aqua? Boleh. Saya colokin sedotan di aqua gelas, saya kasih dia. Sebetulnya ini kan ayah yang konyol sekali untuk anak umur 2,5 bulan. Ternyata anak ini juga pandai sekali loh. Jadi dia dari kecil itu langsung 2,5 bulan dia mencucup sedotannya dan bisa menyedot aquanya. Kok lucu ya, pintar sekali. Itulah saya pikir menjadi satu titik balik saya, dan disitulah muncul bahwa akhirnya saya senang dengan anak ini, dan akhirnya ketika kelihatan anak yang lain pula dalam jalan dengan waktu, saya malah justru semakin senang. Dan disitulah karena saya tidak memiliki apa-apa, mau nggak mau hiburan saya terhadap anak. Tuhan mengambil semua dan menggantikan sesuatu
yang sebelumnya saya tidak punya. Dan inilah Tuhan itu, saya mengatakan Tuhan yang aneh. Caranya mengajar kepada saya, Tuhan saya itu Tuhan yang super aneh, dengan mengambil semua yang tidak menyenangkan secara manusiawi, tetapi di sisi lain akhirnya mengajarkan kepada saya supaya saya mencintai anak-anak. Dan akhirnya disitulah seninya, dan belajar dari tahun ke tahun, dari tahun 97 itu, akhirnya sampai sekarang saya ketika menemukan anak kecil, saya senang sekali. Dan ketika dia merengek, dan saya justru merasakan bahwa rengekannya itu malah menjadi sesuatu yang kekayaan yang berbeda. Dan ini yang menurut saya cara Tuhan yang sangat luar biasa. Ketika dalam titik nadir, tapi Tuhan lalu memberikan hiburan yang tersendiri. Disinilah Tuhan berperan. Kalau kita lalu mau melihat garis kehidupan ke belakang, saya selalu melihat bahwa Tuhan hadir dalam setiap peristiwa hidup. Dan disinilah kelebihan Tuhan. Kebetulan saya mengikuti Christian Life Community, jadi belajar dari Santo Ignatius dari komunitas ini, lalu dari awal juga dengan retreat segala macam dan formation course ya tentunya. Lalu memang akhirnya mencoba melihat satu titik-titik peristiwa sebagai tonggak-tonggak hidup ini, menemukan gitu. Di kondisi di Krismon itu benar-benar membuat saya ketika akhirnya melewati dan mampu membayar semua hutang, lalu saya mencoba survive lagi dari awal tahun 99. Pertumbuhan usaha itu berjalan sampai sekarang. Ketika dihajar pandemi, kita juga babak belur. Kalau sekarang ini pengusaha semua ceritanya, Romo, kalau waktu pandemi ini dikatakan sebagai mantap, Romo. Mantap makan tabungan. Jadi bukan mantap karena makan tabungan. Makan tabungan karena minus, Romo. Usaha pasti semua udah babak belur 1,5 tahun ini minus. Nah, tinggal kuat-kuatan ini sekarang. Tapi saya percaya karena apa? 97-98 lebih parah kondisi dari saya saat ini. Jadi waktu itu lebih parah, Pak Willy, kalau dibandingkan dengan sekarang. Iya, Romo. Karena dulu sangat bodoh. Kenapa? Karena itu tadi, Romo, penyakitnya gengsi. Kalau saya waktu itu tidak memakai gengsi, saya tidak membangun showroom yang besar, 1030 meter persegi, saya tidak mengembangkan demikian ambisi, maka mungkin saya malah selamat. Tapi karena saya merasa gengsi, pengen tampil wah. Dan itulah bumerang yang saya alami. Sejak itu saya tidak mengatakan saya butuh uang. Saya juga tidak pernah membeli mobil sedan dan sebagainya. Mobil saya butut, saya biarkan saja. Jadi orang mengatakan, kok mobilnya butut, nggak mau diganti, nggak punya uang. Saya bilang begitu aja. Karena apa? Mereka ngomong-ngomong, kamu kok mengatakan nggak punya uang? Ya, realistis saja. Saya bilang, apa yang perlu saya beli, saya pakai, itulah yang saya manfaatkan. Daripada saya harus membeli gengsi lagi tadi. Jadi pengalaman gengsi itu. Dan itulah contoh yang membuat saya menyelamatkan saya sampai sekarang masih bisa buka toko. Kalau saya 3 tahun yang lalu itu gengsinya masih saya pakai, hari ini mungkin kita udah kolaps. Udah selesai. Udah tutup rumah permanen. Udah tutup. Ini kan 2 zaman yang berbeda, Pak Willy, ya. 98 dan sekarang ini kan situasi yang berbeda dan kondisi politiknya juga berbeda. Waktu itu turbulensi. Di Orde Baru itu parah sekali, Romo. Jadi pemerintah sungguh merasa, menurut saya merasa tidak hadir sama sekali. 97-98 tidak hadir sama sekali dan sibuk dengan dirinya sendiri pemerintah itu saat itu, dan korupsi memang fatal sekali saat itu. Di mana-mana serba biaya, serba birokrasi. Kalau sekarang gimana, Pak Willy? Di saat seperti sekarang. Jadi Pak Willy melihat membandingkan dengan pengalaman Romo bisa bayangkan aja tahun 2020 kemarin saat pandemi bulan September, pemerintah itu memberikan bantuan subsidi upah kepada BSU namanya, bantuan subsidi upah kepada karyawan-karyawan saya. Oh iya? Iya, karena income mereka kan menurun drastis. Karena tidak dapat komisi, tidak dapat penjualan. Ya, kita nggak punya dagangan juga habis-habisan. Nah itu Pak Willy ditawari atau harus apply itu gitu? Program pemerintah yang otomatis ketika kita mempunyai kartu BPJS Tenaga Kerja. Jadi disitulah kenapa
Karena perusahaan yang apa istilahnya tertib begitu mendaftarkan karyawannya ke BPJS tenaga kerja, kesehatan begitu, disitulah pemerintah melihat bahwa kami juga punya anak buah yang kami komit sebagai pengusahanya. Nah, tapi kan ada juga tenaga kerja yang nggak mau ikut. Betul. Kenapa? Karena saya kan harus membayar juga, tidak hanya Bapak. Kalau Bapak bayar semua, oke lah. Ya saya bilang saya nggak mau dong. Kamu harus ikut komitmen. Nah, yang dia yang nggak komitmen ya nggak dapat BSU. Ya saya bilang ya itu resiko kamu. Jadi untung, istilahnya untung ya, untung bahwa ketika pandemi ini menerpa Indonesia, beberapa tahun sebelumnya itu sistem BPJS itu sudah ada. Sudah diperbaiki, sudah jauh Romo. Jadi kalau Romo tahu bahwa sebetulnya saya sempat berhenti mengikuti BPJS ini. Waktu itu kira-kira tahun berapa waktu itu Pak Willy? Tahun 96 kalau nggak salah, 96 saya berhenti ikut karena saya jengkel BPJS waktu itu Askes dan Askes gitu ya namanya Romo. Itu tuh ketika anak buah saya satu kecelakaan nggak mau bayarin di rumah sakit Romo. Jadi saya bilang, lu kenapa alasannya kamu? Ya ini bukan tanggung jawab kami, gini. Nah, lalu saya sampai berhenti, mogok nggak mau mendaftarkan karyawan saya karena karyawan saya akhirnya semua juga komplain. Pak, kalau gitu buat apa kami ikut? Tahun 2001, 2002 si BPJS itu 2001 datang orang BPJS. Pak, kami sudah memperbaiki sistem ini begini. Bapak gini, oke, jangan banyak ngomong. Kamu presentasi di depan karyawan saya. Kalau mereka mau, saya mau. Karena ini untuk mereka, bukan untuk saya. Betul. Nah, Pak Willy kapan melihat adanya perbaikan itu pada sistem BPJS? Nah, ketika 2001 akhirnya saya kami tanya cecer habis-habisan. Ini kalau terjadi kejadian begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Lalu mereka bisa menjawab. Dan lalu ketika akhirnya kami ikut betul, justru kartu BPJS tenaga kerja ini adalah kartu sakti semua anak-anak saya, anak buah saya ketika kecelakaan. Pulang kantor, berangkat kantor kecelakaan, masuk semua rumah sakit di DIY. Oh iya. Mereka tanpa membayar rupiah yang berarti, mungkin hanya 16.000 kalau nggak salah untuk administrasi pendaftaran saja. Tapi selebihnya semua ditanggung oleh BPJS. Dan ada yang operasi sampai habis puluhan juta dan dibayar oleh BPJS tenaga kerja. Dan rumah sakit tidak banyak bertanya, asal membawa KTP, ada kartu BPJS tenaga kerja, fotokopinya selesai. Dan ini menurut saya dari tahun 2001 saat itu Gus Dur juga menjabat itu, perbaikan luar biasa. Dan walaupun setelah itu Gus Dur digantikan Bu Mega, tapi tetap dijalankan dan menurut saya masih baik hingga saat ini. Dan yang terakhir di era Pak Jokowi ini luar biasa sekali dengan BSU tadi. Jadi negara sungguh hadir. Menurut saya tidak membayangkan ketika pandemi ini terjadi saat Orde Baru. Mungkin lebih berantakan. Ampun saat itu. Tuhan sungguh menurut saya sangat mencintai orang Indonesia mungkin sehingga dapat presidennya Pak Jokowi ini luar biasa di masa pandemi. Masa pandemi. Coba kalau bukan Pak Jokowi, saya juga nggak tahu yang terjadi gitu. Ya, dengan presiden yang di zaman Orde Baru atau yang presiden yang lain gitu. Tanpa mengecilkan presiden yang lain tentunya, tetapi pasti kebijakan-kebijakan pasti berbeda. Dan inilah. Jadi kita harus melihat dalam bagian tersendiri adalah bahwa Tuhan hadir dalam bentuk yang memang sangat misterius di dalam kepemerintahan yang saat ini pun menurut saya campur tangan Tuhan luar biasa kepada kami. Misalkan bunga bank juga tidak menjadi berantakan dan tidak karu-karuan tidak. Bahkan pemerintah menawarkan relaksasi bagi kami yang kreditur. Nah, yang kredit di bank gitu. Mungkin bisa dijelaskan maksudnya relaksasi itu bagaimana? Jadi begini Romo, kalau yang ada punya cicilan, ini boleh minum ini? Silakan Romo, minumnya pakai gelasnya Wisnu. Di relaksasi itu kita hanya membayar bunga, lalu pokoknya bisa ditunda. Seperti itu.
Jadi pemerintah membuat kebijakan untuk di dalam kredit, termasuk anak buah yang ada mencicil rumah sederhana itu, rumah murah juga boleh menunda relaksasi dan bahkan pemerintah ada membayari beberapa bunga beberapa bulan, begitu. Dan itu kebijakan di setiap perumahannya berbeda-beda tentunya. Nah ini itu yang terjadi dengan saat ini di perumahan di pemerintahan yang sekarang. Nah kalau begitu katakanlah ini kan contoh perbandingan yang amat sangat kontras ya, kehadiran negara di era pandemi ini khususnya yang dialami oleh Pak Willy sebagai pengusaha yang harus membayari karyawan, harus mengelola barang-barang dagangan, mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam bentuk bantuan untuk penggajian itu ya. Ini karena di masa pandemi omsetnya menurun banyak, lalu harus berpikir gimana caranya bayari karyawan. Nah, kalau kita melihat ke belakang, sebetulnya waktu zaman 98 itu seandainya Pak Willy itu mengharapkan bantuan dari negara, yang diharapkan waktu itu apa Pak Willy? Negara itu membantu menahan suku bunga aja, itu sudah sebetulnya sudah luar biasa. Tapi kan tidak, dari 18% menjadi 60%. Itu kan betul. Sama aja membunuh pengusaha. Oh iya, tadi Pak Willy cerita ini pada bank plat merah. Iya, bank plat merah padahal bukan swasta. Nah itu yang ironis sekali kan. Dengan alasan apa? Karena deposito yang dia peroleh, tabungan yang dia peroleh, bunganya juga mahal. Dan itu tidak hanya terjadi pada banknya Pak Willy saja? Oh enggak, semua bank. Hampir semua bank. Plat merah waktu itu begitu? Iya, mau plat merah, mau plat hitam sama mau jadi hari itu gitu. Ya, saya mengatakan bahwa karena pemerintah itu sudah tampilnya hanya di make up hari itu, maka keropos di dalamnya, sehingga mereka tidak mampu menyangga kondisi saat itu, dan nilai kepercayaan masyarakat dan dunia itu juga sudah menjadi minim sekali. Pemerintah Orde Baru memang kalau kita mau jujur, saya mengalami ketika saya memperoleh proses kewarganegaraan. Kewarganegaraan saya peroleh dengan setengah mati juga susah payah. Kenapa? Karena ayah saya dulu itu adalah pendatang dari RRT sehingga tidak bisa menjadi warga negara Indonesia secara otomatis. Nah ini bisa diceritakan agak ke belakang lagi Pak Willy. Gini ceritanya gimana? Jadi ya ayah saya kelahiran tahun 1910 di RRT, 1927 datang ke Indonesia, melanglang dari Jakarta ke Cirebon, Semarang, Pacitan, Ponorogo. Nah waktu itu apa yang menyebabkan ayahnya Pak Willy itu melanglang buana, meninggalkan kampung halamannya? Karena di RRT itu Romo, cerita dari ayah saya almarhum adalah kondisi di RRT sangat menyedihkan. Makan sulit sekali. Mereka bahkan kadang-kadang sehari hanya bisa makan sekali. Dan akhirnya harus melanglang ke Indonesia dengan susah payah melewati naik kapal layar hari itu Romo, belum ada kapal uap yang bisa dinaiki dengan uangnya ada mereka. Hampir berminggu-minggu dia di laut untuk sampai ke tanah Jawa. Dan dia pindah ke sini karena memang pengen memperbaiki nasib gitu ya. Jadi itu dorongan yang luar biasa dalam arti keberanian untuk pergi meninggalkan kampung halaman itu kan karena ada sebab yang katakanlah sudah tak tertahankan gitu ya. Iya. Dia tinggal di daerah di Cina Selatan. Lalu menuju ke Indonesia itu karena memang daerah di Cina Selatan itu banyak yang melanglang ke ASEAN. Jadi ke Malaysia, ke Singapura, ke Indonesia, semuanya. Ke Filipina juga mereka pergi, ke Thailand juga ada. Nah, mereka naik kapal itu berpuluh-puluh orang masuk ke dalamnya. Nah, ayah akhirnya bekerja serabutan apa saja di kapal, di pelabuhan sampai jadi tukang cukur rambut, ya, tukang potong rambut tradisional hari itu sampai akhirnya jadi tukang bengkel sepeda dan menjadi jualan sepeda dan bengkel begitu Romo. Dan ketika saya dengar kenapa dia tidak mau jadi warga negara Indonesia, dia sudah 2-3 kali mengajukan menjadi warga negara Indonesia.
dengan berbagai hal ditolak, alasannya juga minta uang dan sebagainya, yang dia tidak punya uang yang cukup hari itu, padahal dia merasa bahwa dia mau jadi warga negara Indonesia. Sampai akhirnya G30S meletus, ya toh. Itu sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya kebetulan kakak saya menikah, lalu apa tuh ayah itu menyumbang kepada satu Chongwa-Chongwi namanya, jadi suatu perkumpulan dengan sekolahnya, karena dia punya gedung besar untuk pernikahan, lalu meminjam, ya bayarannya adalah sumbangan dari tamu-tamu. Lalu uang sumbangan tamu-tamu dikasihkan, akhirnya dikasihkan ke organisasi tersebut, atau organisasi kemasyarakatan sebetulnya. Tetapi pada ketika Orde Baru G30S pecah, itu dianggap sebagai gerakan G30S. Wah. Nah, lalu Jadi ayah saya jadi ikut tertuduh karena menjadi penyumbang, salah satu penyumbang terbesar yang karena dapat uang dari sumbangan perkawinan itu. Nah, lalu karena ayah saya nggak punya modal, pinjam gedung, maksudnya begitu dapat uangnya sumbangan dari masyarakat teman-temannya, masuk ke sana malah dia jadi tersangka. Waduh. Dan di penjara beberapa bulan waktu itu, dan akhirnya memang terbukti ayah saya bukan orang yang seperti yang dimaksud dituduhkan Orde Baru, ya akhirnya dilepaskan di tahun 67-an itu. Jadi ayah sampai meninggal sudah dapat kewarganegaraan apa belum? Belum, sama sekali. Oh, iya? Tidak dapat, karena ayah akhirnya juga sudah patah arang. Ya sudahlah, biarkan saya jadi seperti ini. Dan akhirnya itu kebetulan pas tahun tahun 86 akhir itu ayah saya berangkat ke RRC mau piknik, mengunjungi desanya, malah akhirnya tahun 87 awal meninggal di RRT. Oh ya, meninggalnya di sana. Di RRT dan dimakamkan di sana. Ya, kami ya merasa bahwa ya sudah, mungkin karena akhirnya menjadi seperti itu karena kehendak Tuhan juga. Ini yang kita akan lihat begitu. Tetapi prosesnya saya yang di sisi lain tahun 81 sampai 84 Romo mengurus kewarganegaraan selama 3 tahun, jumbalitan dari Jawa Timur, Madiun Jawa Timur sampai bawa ke Jakarta. Ya namanya eranya korupnya luar biasa. Mau ngajukan kewarganegaraan aja, kalau nggak mau ngasih uang, berkasnya dibuang di depan mata saya. Saya yang bilang saya nggak punya uang, saya hanya membawa 50.000. Lalu dibuang, uangnya pun dibuang. Waduh. Berkasnya dibuang. Saya hari itu saya ke Jakarta bawa berkas sendiri karena supaya lebih cepat maksudnya. Karena kalau dialirkan dari Madiun dikirim ke Jakarta bisa menunggu bertahun-tahun. Wah, iya. Nah, lalu seperti itu. Maka ketika akhirnya saya ditanya ketika sebelum disumpah menjadi warga negara tahun 84. Itu waktu itu umur berapa Pak Willy? 84, 22 tahun. 22 tahun. Padahal mulai ngurusnya itu 19 tahun. 19 tahun. 18 lebih saya sudah mulai ngurus itu. Kalau saudara-saudara yang lain bagaimana? Sama, mengikuti sama proses gitu. Dan artinya berarti kakaknya Pak Willy, kakak-kakaknya kan? Iya, mengurusnya juga lebih dulu. Iya, lebih duluan. Dan berhasil juga atau enggak? Kakak saya berhasil semua. Mereka ada lebih duluan, dan mereka ketika zamannya saya mungkin yang mungkin apesnya saya karena prosesnya ternyata paling sulit dari kakak-kakak saya. Oh gitu. Ya, dan karena korupnya paling parah hari itu. Tahun-tahun itu memang parah luar biasa, sekali. ya. Dan ketika dipertanyakan oleh hakim pengadilan negeri hari itu, kenapa saudara mau menjadi warga Indonesia? Apakah saudara tidak mau kembali ke RRT? Loh, saya mau bertanya kembali kepada, maaf Bapak Hakim, saya itu lahir di Indonesia dan saya memang ini tanah tumpah saya, darah saya. Jadi bukannya saya mau kembali ke RRT. Kalau Anda mengatakan kenapa Anda kembali? Loh, saya lahirnya di sini, saya tidak bisa berbahasa Mandarin. Jadi kalau saya harus kembali ke sana, saya mau jadi apa? Maka saya belajar di sini, bekerja di sini, saya mau hidup di sini dan berkeluarga. Begitu. Lalu dia mengatakan, hakimnya menanyakan, apakah saudara mau bersetia kepada negara? Nah, saya kalau nggak mau bersetia kepada negara Indonesia, mau bersetia ke mana? Ya, saya bilang,
mata saya sipit, kulit saya kuning, tetapi hati saya adalah hati merah putih. Saya mengatakan kepada hakim bahwa tidak ada yang namanya terbersit apapun bahwa saya akan kembali ke NRT. Ya ini negara saya di sini. Dan saya waktu itu belum berani mengatakan bahwa seperti Ignatian kan, ya ini adalah sebagai hidup adalah inkulturasi yang kita harus jalankan. Ya kita harus jadi seperti itu kan, namanya di Katolik kan juga kita diajari inkulturasi. Saya hidup di masa kecil saya dengan keluarga Kristen, ayah ibu Kristen. Itu sorry agak ke belakang dulu. Kalau ibu asalnya dari mana? Madiun. Oh, Madiun. Memang kelahiran di Madiun. Oh, dia memang Sudah kelahiran generasi keempat di. Oh, dia generasi keempat sudah. Generasi ketiga generasi di Indonesia. Ketiga. Sudah generasi ketiga. Jadi sudah di Indonesia kalau disebut sebagai keluarga bapak. Oke. Ya, jadi ibu sudah generasi ketiga. Jadi yang ayah yang generasi pertama yang datang ke Indonesia. Dan kita harus lihat ke belakang adalah bahwa mereka keluarga Kristen, tapi ayah dan ibu membebaskan saya untuk menjadi apa, tidak pernah dikatakan. Kakak saya ada yang kelenteng dan sebagainya, tapi ya, dibebaskan semua memilih. Dan saya akhirnya memilih Katolik karena saya sekolah Katolik dari SD SMP di Madiun. Di Madiun, dan saya senang dengan bagaimana beribadat mengimani Katolik yang fleksibel menurut saya, dan bisa menginkulturasi di semua sektor dimanapun. Maka saya tetap bergaya dan hingga saat ini ada dengan Katolik. Nah, kewarganegaraan itu yang saya peroleh dengan susah payah. Apakah kalau saya ditanya apakah tetap berkeinginan seperti itu, saya tentunya sampai sekarang tidak berkepikiran yang lain. Bahkan ada beberapa teman yang berpindah ke luar negeri lalu mengatakan, wah enak hidup di luar negeri. Saya bilang, apa tuh enaknya? Apa yang di Indonesia ada, yang di luar negeri apa di luar negeri ada, di Indonesia tidak ada. Saya bilang semua ada, hanya bentuknya lebih sederhana. Nah, mengapa kalau kita harus berpikir yang lain? Saya menyentil mereka kenapa? Karena mereka selalu berpikiran bahwa Indonesia itu bobrok. Secara infrastruktur nggak bagus, secara kondisinya nggak politik nggak karu-karuan. Ya, gitu. Saya mengatakan, ya silahkan Anda berpikiran begitu, teman-teman yang mau di luar negeri. Tetapi saya melihat apa yang ada, yang kita nikmati, yang kita juga bisa berperan serta. Kalau di luar negeri, kita kan hanya menjadi pendatang. Betul. Dan kita hanya akan menjadi followers. Kalau di sini sebetulnya kita kan bisa berperan. Betul. Sekecil apapun peranan kita, karena kita menjadi orang yang sudah naturalnya memang di Indonesia begitu. Tapi mereka kan kadang-kadang berpikiran bahwa luar negeri lebih enak. Ya, tapi saya mengatakan silahkan jalankan seperti itu kalau pemikiran. Cuma saya selalu mengatakan, apakah karena hanya soal gengsi, saya sentil mereka begitu. Ada yang marah, lalu mengatakan bahwa enggak gengsi, ini betul-betul. Iya, itu kayak pepatah ya, seringkali kan orang itu melihat rumput tetangga lebih jauh. Jadi melihat negara lain itu kayaknya lebih makmur, lebih apa. Dan ya betul tadi yang dikatakan Pak Willy, ketika orang Indonesia sekarang misalnya ya pindah ke Amerika gitu, dapat tinggal di Amerika, lalu menikmati sistem sosial yang sudah ada di sana, lalu mereka jadi follower. Ya, kalau di sini memang kita bisa menjadi inisiator, betul, bahkan karena kita sudah punya komunitas, sudah punya sosialnya di sini kan sudah ada. Mengapa gitu kan? Jadi menurut saya ya bahwa kalau orang mau berpindah ke luar negeri karena dia punya pandangan minor terhadap Indonesia, ya silahkan. Tetapi saya mengatakan kalau kita selalu melihat tempat lain lebih baik, ya kita nggak akan bisa melihat tempat kita sendiri baik juga sebetulnya. Karena kita selalu mengatakan membandingkan dengan begitu. Tapi kan kalau seperti itulah pula sebetulnya juga yang kita bayangkan dengan pekerjaan kita, usaha kita yang kita miliki. Jangan kita membandingkan
usaha ini dengan usahanya orang lain yang lebih baik. Kita nggak tahu loh bahwa mereka sebetulnya seberapa keras mereka bekerja. Kalau orang mengatakan bahwa saya enak ya bekerja begini, mereka ya kan hanya melihat saya tersenyum saja, tapi nggak tahu berapa yang harus air mata yang saya cucurkan, berapa keringat yang saya keluarkan supaya saya bisa bekerja. Mereka tidak tahu bahwa saya kadang-kadang pulang harus jam 9 malam, jam 10 malam hanya untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan yang harus saya tuntaskan. Mereka juga tidak paham itu. Dan kadang-kadang mereka hanya melihatnya bahwa, oh, orang lain lebih baik. Oh iya, saya selalu mengatakan, kalau saya dikatakan, kamu lebih bodoh, lebih jelek, ya terima kasih. Nah, buat saya itu menjadi introspeksi, menjadi masukan buat saya. Saya pernah dikritik habis-habisan karena saya tidak pernah menjadi fleksibel untuk berkembang mengikuti zaman begitu. Tapi saya selalu mengatakan begitu. Jadi bahkan ada anak buah yang mengatakan bahwa Pak, kita udah ketinggalan banyak nih dengan perusahaan-perusahaan lain. Saya selalu mengatakan begini, kalau membuat usaha kita hanya melihat apa yang terjadi di luar menjadi lebih baik, lalu kita dengan mudah membelokkan seperti itu. Itu seperti filosofi logonya Wisno. Oh, jadi logonya ini ada maksudnya. Jadi ini ada daun dan ada bunga atau bijinya ini Romo ya. Jadi ini yang saya selalu sampaikan kepada anak buah saya bahwa ini seperti biji yang kita tanam. Benih yang kita tanam harus berakar dulu dengan lama, lalu mulai dengan tunasnya dan lalu punya dahan, ranting dan bunga dan berbuah akhirnya. Tujuannya adalah apa, Romo? Saya akhirnya membuktikan provennya adalah ketika Krismon, Romo. Ketika kolaps habis, Romo, minus tadi, masih ada orang yang percaya sama saya, ngasih saya hutang, Romo. Oh iya. Ya, dan disitulah karena apa? Saya punya akar yang kuat. Berapa belas tahun yang saya tanam bahwa saya masih dipercaya oleh mereka. Saya ingat loh, ini logo ini sejak awal ini. Sejak awal. Dari tahun 88 tidak pernah saya rubah. Betul. Maka kalau sekarang ada yang mengusulkan, anak saya juga mengusulkan, Pak, logonya sudah out of date, silahkan diganti. Saya hanya mengatakan, ya kalau besok kamu yang mau meneruskan, kamu mau ganti silahkan go ahead. Tapi sepanjang Bapak ada, saya pengen memakai logo ini mengingatkan untuk saya, filosofinya Wisno adalah benih yang ditanam dan kita mau berakar supaya menjadi kuat. Ketika kena hujan badai gitu rubuh, tapi kita bisa tumbuh kembali karena akarnya kuat. Nah, itulah yang kita harus tanamkan kepada semua orang yang berusaha, bahwa berakarlah, bersosialisasilah, mengikuti dengan zaman, tetapi punya akarnya duluan. Jangan sekas melihat sesuatu yang menarik sehingga kita dengan mudah mencangkok di sana. Jadi dengan tanaman cangkokan saja. Saya bilang kalau itu hanya merupakan lifestyle, hanya merupakan tren yang bisa akan berakhir dengan segera, hati-hati begitu. Kamera digital, Romo, waktu saya mulai tahun 2001, saya jualan kamera, ya toh. Hari itu ditertawakan oleh orang-orang kamera di analog. Oh, termasuk saya itu. Ya, kayak mainan saja nih. Kamera itu kan ya analog ini loh yang bagus. Itu begitu. Saya ingat dulu karena saya mulai hobi fotografi itu juga dari kamera analog. Lalu kemudian ketika ada kamera digital, lalu saya waktu itu juga tertawa saya. Wah, yang itu cuma kamera mainan itu. Yang bagus ya ini itu. Saya kan mencoba itu, kenapa Romo jual 2001? Karena saya sudah melihat trennya di tahun 97 sebetulnya. 97-98 saat Krismon itu saya sudah melihat data-datanya. Semakin kemari semakin tumbuh. Tahun 99 luar biasa pertumbuhannya. Tahun 2000 worldwide itu sudah market share-nya yang analog sudah drop. Nah, lalu saya lihat ini luar biasa nih. 2001 walaupun masih mulai dengan timik-timik begitu, tetapi mulai tumbuh. Maka ketika saya akhirnya masuk di tahun 2003 itu boomingnya luar biasa. Dan saat 2003 itu booming, saya dapat, karena saya 2 tahun sudah mulai. Dan ketika itu tahun 2006 akhirnya orang-orang analog akhirnya mulai ikut jualan digital, kamera digital. Saya sudah duluan. Nah, ini
yang saya lakukan. Nah, sekarang itu juga terjadi dengan saya jualan alat grafik tablet, Wacom dan Huion tahun 2008 saya mulai. Semua orang mengatakan, buat apa? Itu kan buat gambar orangnya apa. Tapi saat ini kalau orang bertanya bahwa ada apa? Karena itu adalah sebuah alat yang dibutuhkan para guru, para dosen betul, untuk apalagi mengajar. untuk sekarang Ya, untuk masa sekarang untuk pandemi mengajar PJJ, itu menjadi ya. pelajaran apa yang pendidikan jarak jauh ini mereka memakai untuk sebagai whiteboard. Nah, di Google Classroom, Google apa di Zoom juga ada, di PowerPoint dan Office 365 malah sudah sekarang available programnya dipakai oleh mereka. Ada whiteboard, benar-benar whiteboard dipakai sudah disediakan. Nah, guru-guru hampir setiap hari pada datang ke sini dong. Ada yang datang belajar, beli untuk mencoba dan sebagainya. Saya bilang silahkan, welcome mereka datang. Dan mengapa begitu? Karena saya melirik sesuatu yang memang saya harus ikuti sebagai teknologi di 2008. Orang juga mentertawakan, apaan? Waktu itu alatnya sangat sederhana sekali, belum ada apa-apa. Kayak mainan anak-anak kecil untuk membuat tanda tangan aja. Tapi berjalan dengan waktu sudah berkembang luar biasa sampai detik ini. Dan harganya dulu yang harganya bisa jutaan, sekarang hanya ratusan ribu dan lalu menjadi terjangkau siapapun yang mau. Mengapa begitu? Karena saya mencoba melihat apa yang bisa saya lakukan sebagai peluang, dan saya dalam bekerja menjual adalah membuat orang menjadi merasa bermanfaat, senang, lalu memberi saya keuntungan. Nah, tidak seperti kejadian dengan pandemi ini, Romo. Ada beberapa orang di awal pandemi mengambil memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, ya. Jadi dan mereka mengambil keuntungan yang luar biasa. Bayangkan, Romo, masker itu 28.000 dijual 550.000 pada saat itu, luar biasa sekali. Dan begitu kejamnya bisnis di dalam alat-alat kesehatan ini terjadi dengan vitamin, dengan segala macam hal. Sampai terakhir ini dengan oksigen, begitu banyak orang serakah. Jadi menurut saya menjadi greedy. Untung ayah saya almarhum selalu memesan pada saya, kalau melakukan bisnis, jangan yang membuat kamu memiliki kekayaan karena kesusahan orang lain. Dengan cara seperti itu, kekayaan yang kamu peroleh tidak akan menjadi abadi. Nah, maka tidak bertahan lama. Walaupun ya kekayaan apapun kita bisa lewat generasi bisa habis juga, Romo. Tapi menurut kami, karena ini ada filosofinya, ayah melakukan itu untuk sesuatu anak-anak dan cucunya supaya meneruskan besok keturunannya dengan satu filosofi. Kita berbisnis yang juga membuat orang bukan karena kebutuhan, kesedihan, kesulitan. Jual obat-obatan, peti mati, itu pasti ayah akan mengatakan jangan lakukan. Karena apa? Karena dengan cara begitu. Lalu apakah toko obat? Waktu itu saya protes sama ayah, loh ayah kan kalau toko obat itu kan membantu menyediakan untuk orang yang sakit supaya memperoleh obat daripada kebingungan cari itu. Ayah saya cuma mengatakan, apakah kamu mau menjual tanpa keuntungan? Loh lah, kalau saya tidak ada untung, lalu bagaimana menggaji karyawan? Bagaimana membayar pajak begitu? Nah, ayah bilang, ya kalau kamu nggak bisa melakukan itu, ya jangan lakukan. Ayah cuma mengatakan begitu. Masih banyak bidang lain yang bisa kamu lakukan. Nah, saya bilang, ya walaupun saya grundel dan saya melihat bahwa ini ada peluang yang tetapi akhirnya saya ya sudah nurut, kita jualnya bisnisnya buku, membuat orang pinter, lalu komputer juga membuat orang senang, kamera gitu. Dan itu yang filosofinya akhirnya yang saya teruskan sampai sekarang. Dan kalau era di luar ini banyak tren yang akan berlalu, kamera digital pun sebentar lagi mungkin akan tergerus dengan dengan gadget, handphone, ponsel. Sekarang sudah mulai begitu kan, walaupun untuk kamera-kamera yang SLR masih tetap belum bisa tergantikan dengan kemampuannya mereka. Jadi untuk yang serius, tapi yang untuk pocket saya rasa sudah eranya sudah berlalu. Dan ya kita melihat bahwa bagi mereka yang membeli kamera untuk tujuan hanya fancy, kesenangan, pasti sudah handphone sudah cukup. Tapi kalau mereka tujuannya untuk pekerjaan serius dan sebagainya, kamera digital masih memang belum tergantikan, tetapi semakin sedikit kemari ini karena itu camcorder juga menurut saya juga akan terdapat ancaman-ancaman tersendiri
Kalau yang camcorder yang hanya handy, yang kecil, yang itu ya, fancy gitu, akan tergantikan oleh handphone. Tapi kalau yang profesional seperti yang Romo pakai ini, ya itu pasti juga sudah berbeda hasilnya. Nah, kalau kita mau melihat ke belakang sekali lagi, Romo, saya lihat di dalam hidup saya, peran serta negara, ya eranya Pak Jokowi ini, ya itulah betul-betul negara berperan. Jadi memang negara ikut di dalam kondisi kita. Mereka tidak hanya duduk manis diam, berpangku tangan. Walaupun tentu saja masih banyak kekurangan di sana sini, tetapi kalau kita melihat progresnya dari belakang sampai sekarang itu kelihatan kemajuannya. Bagaimana negara itu? Kalau Romo menanyakan orang-orang yang tidak puas dan sebagainya, menurut saya siapapun presidennya tidak akan memuaskan 100% semua rakyatnya. Ya, bisa 50% aja udah luar biasa. Pasti akan ada yang memperoleh kue, ada yang tidak memperoleh kue. Lalu kenapa yang tidak memperoleh kue? Karena dia tidak mau mengikuti gerakan zaman. Nah, almarhum Pater Dik Hartoko sudah menuliskan tanda-tanda zaman yang harus diperhatikan, di mana memang ada perubahan, disitulah kita harus mengikuti. Tetapi kita tetap punya akar. Nah, di situ yang harus kita lakukan supaya ini tetap bisa berjalan. Tuhan juga memberi kita akal budi supaya kita memang bisa memutar otak untuk menjalankan. Ya, kalau di marketing mix dari Philip Kotler selalu mengatakan SWOT, ya, analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threatness kita, ya kita harus jalankan. Ya, dengan segala kelemahan kita yang punya, kita juga harus melihat apa kelebihan kita. Kalaupun ada ancaman, pasti ada peluang. Era pandemi ini contoh, Romo. Saya punya stok webcam, 3 tahun nggak laku sama sekali, tiba-tiba di awal pandemi diserbu habis. Karena apa? Karena nggak kebagian waktu. Iya, webcam ini benar-benar luar biasa. Dan yang bikin saya jengkel adalah apa? Dari pabriknya juga mengambil kesempatan di webcam. Harga yang dulu 300.000 saya beli, terakhir bisa 800 sampai 900.000 yang saya belinya, Romo. Saya jual 950.000, saya kulak lagi, sudah 1.200.000. Begitu. Itu yang luar biasa seperti itu. Tapi ya saya mau nggak mau harus menjual barang yang dibutuhkan masyarakat, karena itu saat itu betul-betul dibutuhkan luar biasa. Tetapi itulah kondisi pandemi, ada peluangnya tersendiri. Termasuk Huion Wacom yang awat graphic tablet ini, kalau nggak ada pandemi, mungkin saya nggak jualan juga. Dulu jualan sehari bisa jual 1 aja udah luar biasa. Sekarang saat ini menjadi bagian dari kebutuhan semua dosen, guru, dan mahasiswa. Bukan hanya mereka yang mau menjadi olah grafis saja, animasi, komik, dan sebagainya. Tapi semua bidang sekarang membutuhkan. Tadi selalu ada peluang. Selalu ada peluang, ya, oke. Ya. Poin tadi kita cerita dari sejarah toko, lalu kemudian pengalaman sebagai warga negara, ya Pak Willy. Dengan membandingkan situasi dari zaman ke zaman, terutama dari perspektif Pak Willy sebagai seorang pengusaha, jadi sebagai swasta gitu yang harus mengelola sedemikian rupa, ya, menggaji karyawan dan seterusnya. Kalau institusi negara kan gajinya sudah di negara gitu ya. Nah, ini mengusahakan sendiri gitu. Nah, sekarang semacam kesimpulannya ini, Pak Willy ya. Kalau melihat relasi negara dan warga dari zaman ke zaman, terutama yang dialami Pak Willy, dalam kiprahnya Pak Willy sebagai pengusaha, ya, sebagai wira swastawan, itu kira-kira ini arahnya kemana, Pak Willy? Tentu saja tadi Pak Willy sudah cerita arahnya berkembang ke arah yang semakin baik, ya. Jadi pelayanan negara itu bisa dirasakan masyarakat, negara itu hadir ketika masyarakat butuh, gitu ya. Nah, ini apakah bisa terus dipertahankan, atau menurut Pak Willy nanti arahnya kira-kira bagaimana? Apakah nanti kalau ganti presiden nanti bisa menurun lagi atau gimana, Pak Willy?
Ya, kalau menurut gambaran saya, Romo, sekarang ini kan yang benar, kalau tidak disuarakan kebenarannya, bisa akan orang-orang yang salah yang justru disuarakan kebenarannya, maka akan menjadi kebalikan. Kondisinya orang yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Karena suara yang masyarakat yang banyak ini yang bersuara tentang kesalahan-kesalahan itu menjadi kebenaran bagi mereka. Nah, kita kalau semua hanya berdiam diri, sosial media yang demikian banyak hoax-nya, banjir nggak karuan kayak air bah ini, lalu kita hanya akan berdiam diri, maka ini akan terjadi failed di masa depan. Maka sekecil apapun peranan kita, yuk bersuara di WhatsApp grup di kelompok manapun, di medsos macam-macam, di medsos apapun. Saya kebetulan juga menjadi ketua asosiasi dari pengusaha komputer di DIY. Saya juga ikut salah satu yang mendirikan di asosiasi secara nasional di Indonesia. Saya selalu menyuarakan itu bahwa kita non sara supaya ini menjadi hidup dengan baik begitu. Nah, maka saya kalau ikut di berbagai grup olahraga, grup sosial yang kemasyarakatan yang lain, kalau ada yang tidak benar, saya akan langsung bersuara. Walaupun orangnya menjadi tidak suka, saya juga tidak menjadi masalah. Karena apa? Ya, semua yang kita berikan masukan kebenaran, belum tentu orang juga akan senang. Ya toh? Seperti tadi Pak Jokowi, walaupun kayak apapun peranannya, hari ini misalkan, ada teman yang bersuara sumbang tentang Pak Jokowi di satu WhatsApp group. WhatsApp group secara nasional, karena itu grup alumni saya, bersuara sumbang karena dia orang di Jawa. Tapi ketika orang-orang di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur bersuara mengatakan bahwa kami puluhan tahun Indonesia merdeka, kami justru di era Pak Jokowi merasa bahwa kami baru merdeka. Dia bersuara begitu. Yang di Jawa lalu bersuara, tadinya bersuara begitu, akhirnya diam 1000 bahasa. Karena apa? Teman-teman di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, mereka yang bersuara lantang mengatakan, mana ada zaman dulu seperti Pak Jokowi, presidennya belusukan kemana-mana, ke Jawa, kalau di Jawa saja gampang untuk pencitraan, tapi ke Papua, ke Indonesia Tengah, ke NTT semuanya. Dia mengatakan, yang di Papua berteriak, mana ada zaman dulu BBM yang satu harga dengan di Pulau Jawa, begitu. Nah, ini di era Pak Jokowi berani melakukan itu. Dan banyak pembangunan di pelosok-pelosok di Kalimantan misalkan. Pak Jokowi membangun begitu banyak jalan melalui Menteri Pekerjaan Umum, PUPR. Di Papua juga, Romo juga bisa melihat itu dari teman-teman Romo yang sudah berkarya di Papua, bisa ditanya saja. Teman-teman yang dari daerah-daerah ini yang tadi pagi bersuara lantang mengatakan, membela Pak Jokowi justru. Dia mengatakan, saya baru merasakan punya presiden hari ini. Jadi itu yang terjadi. Dan kalau ini mereka tidak bersuara, maka akan tenggelam habis. Nah, maka itulah pentingnya kita bersuara untuk mengatakan apapun. Dan millennials, saya akan berpesan pada millennials Romo, bahwa jangan diam, jangan apatis, bahwa peranan Anda sangat dibutuhkan untuk perkembangan negara di masa depan. Wah, itu betul. Ini poin yang terakhir ini memang amat sangat menyentil, terutama untuk generasi muda ya, para sobatnya juga. Nah, apa yang dikatakan Pak Willy, jadi kalau kita melihat sejarah hidupnya Pak Willy sebagai pengusaha dan juga dengan segala latar belakang kesusahannya, dan akhirnya bisa melihat bahwa negara saat ini kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya itu amat sangat hadir untuk masyarakat. Artinya warga itu mengalami kehadiran negara. Nah, supaya perkembangan ini menjadi semakin baik, kita sebagai warga, sebagai netizen ya, apalagi sebagai netizen, para anak-anak muda ini harus menyuarakan kebenaran. Ya, jadi harus mengimbangi pemberitaan-pemberitaan yang bohong-bohong, yang hoax itu di dalam media sosial. Maka ini adalah salah satu peran penting kita sebagai
warga dalam kaitannya dengan negara. Kalau mau negara kita menjadi semakin baik, semakin dirasakan kehadirannya dalam kehidupan warganya, maka kita juga harus berkontribusi. Gitu ya, Betul, ya. Romo. Okay. Ya. Nah, oke, para sobat Theo. Nah, ini kita tadi sudah cerita panjang lebar kemana-mana. Terima kasih Pak Willy untuk cerita-ceritanya ya, untuk waktunya juga kami boleh berkunjung lihat-lihat apa ya, barang-barang mungkin nanti saya jadi pengen beli sesuatu di sini ya. Ini jadi iklan nih, Romo. Ya, baik. Terima kasih Pak Willy untuk waktu dan Sama-sama. ceritanya. Ya. Dan Sobat Theo, terima kasih juga sudah menonton, dan kita jumpa lagi di obrolan-obrolan seru yang lainnya. Sampai ketemu. Sampai ketemu.